Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kailana Ferisya Nurdi dengan NPM 2417051022 dari kelas A. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas 1 responsi mata kuliah kegiatan. Ini ada ketentuan tugasnya, jadi ini kita harus mencari dataset, kemudian kita olah melalui Google Colab. Terus kita harus menganalisisnya, jadi datanya harus dibersihin, harus ada analisis data, terus kita harus menerapin metode klasifikasi, kita uji dan kita visualisasikan. Untuk itu, ini saya sudah menyiapkan datasetnya. Dataset ini saya peroleh dari Kaggle. Dataset ini berisi tentang kampanye pemasaran langsung dari sebuah lembaga perbankan di Portugal. Jadi ini dataset bank marketing ya. Nah, dataset ini memiliki ukuran 11.162 baris. Jadi ini udah memenuhi syarat minimal dari tugas, yaitu 500 baris. Ya, syarat minimalnya 500. Nah, di sini data punya 17 kolom dan 17 kolom ini terdiri dari 16 fitur sama 1. Nah, fitur-fitur yang dimiliki oleh data ini tuh, yang pertama ada data demografi. Jadi, ya pekerjaan, status pernikahan, dan pendidikan dari si nasabah bank. Setelah itu ada data finansial kayak saldo tahunan, terus apakah dia membayar cicilan atau enggak, terus apakah punya pinjaman rumah atau pinjaman pribadi. Lalu ada data kontak, yaitu jenis komunikasinya, hari komunikasi, bulan komunikasi, dan lamanya komunikasi itu berlangsung. Nah, komunikasi ini dilakukan melalui kan ada kontak, jadi lewat telepon. Setelah itu, di sini ada data kontak terakhir. Jadi, sama aja isinya kayak ini sama aja. Selanjutnya ada target. Jadi target ini intinya adalah gimana caranya nebak apakah nasabah akan bilang yes berlangganan deposito atau no nggak berlangganan deposito. Nah, ini dia. Masalahnya kita harus melakukan klasifikasi biner untuk memprediksi potensi seseorang nasabah akan mengambil layanan deposito berjangka berdasarkan profil dan riwayat mereka. Ini dia untuk deskripsi datasetnya. Ini data ya guys, harus salah nih. Oke. Selanjutnya nih, jadi ada beberapa tahapan yang perlu kita lakukan. Yang pertama itu kita harus mengupload datasetnya dulu ke Google Colab. Di sini datasetnya namanya itu bank CSV. Kemudian setelah diupload, kita harus mengimport library yang bakalan digunain untuk bisa dibilang ngolah datanya. Kemudian kita bisa nampilin atau meloading data yang ada dari file bank CSV. Di sini saya meminta buat nampilin 5 data teratas. Nah, ini ada informasi umum dari si nasabah, jadi ada pekerjaannya, terus kemudian ada statusnya, apakah single atau menikah atau divorce, kemudian ada education-nya, ada default ini maksudnya kayak apakah dia berhasil untuk membayar tagihan pajaknya atau enggak. Kalau dia no berarti ya dia berhasil. Setelah itu ada balance, ini adalah total uang yang dia simpan atau di depositonya. Kemudian ada hosting, ini apakah dia punya cicilan rumah. Terus ada loan, ini artinya apakah dia punya pinjaman pribadi yang nggak kita tahu. Karena
pekerjaan, kemudian status mereka atau enggak, itu bakalan mempengaruhi keuangan setiap orang kan. Makanya berdasarkan umur juga apakah dia masih produktif atau tidak gitu. Harus ditampilkan atau kita perlu data ini. Kemudian ini ada kita bisa sebutnya itu waktu durasi atau waktu kampanye pihak bank ke nasabahnya. Jadi di sini maksudnya kampanye itu kampanye pas pihak bank nelpon-nelponin nasabah. Nah, ini waktunya itu tanggal 5 Mei nih. Terus durasinya ini lama si nasabah sama pihak bank ini telepon-teleponan. Ini dalam bentuk menyatakan dalam detik ya, jadi 1042 detik, 473 detik waktu teleponannya. Setelah itu ada sini yang ini tuh maksudnya di periode kampanye sebelumnya yang satu. Oke, ini untuk datanya ya, sekarang kita udah paham. Selanjutnya, ketika kita udah memperoleh datanya, kita harus ngebersihin nih data-datanya. Nah, di sini kita harus ngebersihin datanya, kita encoding. Setelah itu, kita memisahkan fitur X dan Y. Jadi, ini adalah target kita adalah kolom dan deposit. Setelah itu, kita harus split datanya. Jadi, datanya itu kita bagi dua. Jadi, 80% data itu buat kita melatih si model AI-nya. Kemudian 20%-nya ini kita buat untuk ngetes model AI-nya. Setelah itu, kita bakalan scaling fitur agar rentang nilai seragam. Jadi, di data-data di bank CSV ini, ada yang penghasilan sama umurnya itu beda jauh gitu. Jadi, misal umurnya 25, tapi penghasilannya udah 3 digit. Itu kan terpaut jauh nih. Jadi, kita perlu scaling data, biarin rata-rata umur dan pendapatan dari nasabah ini rata atau ya setara gitulah, nggak terlalu jauh. Nah, setelah dibersihin, kita bisa melihat ini mulai dari kategori age, job, marital, education, sampai deposit itu 0. Maksudnya apa? Maksudnya 0 ini berarti datanya itu bersih. Jadi setiap kolom yang berisi umur, job, dan sebagainya itu nggak ada yang kosong. Semuanya terisi bersih. Habis itu di sini setelah dibersihin kita harus menganalisis data atau nah di sini kan ada intinya kita dapat heatmap kolerasi fitur. Nah, ini kan warnanya ada biru, ada abu-abu sih, kayak pertengahan biru sama merah, terus ada yang merah. Jadi merah itu merepresentasikan koneksinya itu positif, hubungannya itu positif. Kalau misalnya biru itu hubungannya negatif, kalau abu-abu itu hubungannya biasa aja. Nah, maksudnya ini soalnya kalau merah itu hubungannya kuat, kalau biru itu hubungannya nggak kuat, dan ya abu-abu biasa aja. Nah, kalau kita lihat di sini, di bagian deposit sama durasi, ini punya nilai 0,45%. Nah, dari sini kita bisa simpulin kalau durasi sama deposit itu punya koneksi atau hubungan yang kuat. Setelah itu ada lagi closing sama deposit. Ini kita punya nilainya minus 0,20. Maksudnya apa? Mungkin kita bisa simpulin kalau misal nasabah yang punya cicilan rumah itu
lebih jarang menghindari deposit karena mungkin uangnya itu daripada buat deposit dipakai untuk nyicil rumahnya gitu. Terus di sini ada apa lagi ya? Ada kontak sama deposit. Nah, di kontak ini nilainya minus 0,25%. Jadi dia kayak kurang berhubungan juga. Terus mana lagi nih? Coba kita lihat. Oh ini nih. Di sini ada P-days sama previous. Nah, previous itu kan sebelumnya. P-days itu kayak durasi bukan durasi, apa ya? Waktu kampanyenya gitu loh. Jadi simpelnya, kalau misalnya pihak bank pernah berinteraksi atau menghubungi nasabah, sebelumnya pernah berinteraksi atau menghubungi nasabah, maka pada kampanye berikutnya, kemungkinan besar nasabah untuk ikut naruh uang di deposit itu lebih besar. Kenapa? Karena pertama, mereka udah pernah berhubungan nih. Terus mereka jadi udah tahu lah sebelum-sebelumnya gimana gitu. Jadi lebih besar aja peluangnya, 0,51%. Nah ini kurang lebih begitu untuk heatmap kolerasi fitur. Selanjutnya, penerapan model klasifikasinya. Di sini saya pakai metode atau algoritma random forest karena algoritma ini cocok buat data tabular yang yaitu banyak kategori-kategorinya, datanya juga kayak tadi kan berdasarkan usia, apalagi statusnya menikah atau enggak, kemudian kampanye itu kan memiliki fitur tuh. Jadi kita bisa pakai metode random forest biarin proses juga lebih cepat. Selanjutnya ada pengujian dan evaluasi model. Jadi di sini kita ngelakuin prediksi terlebih dahulu, kemudian kita evaluasi. Setelah itu kita visualisasikan. Nah, di sini kita bisa melihat hasilnya, akurasinya itu 83,34%. Jadi kita bisa simpulin kalau model ini bisa nebak dengan baik. Jadi bisa nebak dengan baik. Terus misal nih dari kita punya 100 orang yang bakal kita tebak. Nah, 83 dari 100 orang ini berhasil ditebak sama model AI-nya dan benar. Misal AI-nya nebak orang pertama, oh kamu kayaknya sih menurutku kamu nggak bakal investasi, ternyata nggak bakal ngambil deposito. Nah, ternyata benar nggak bakal nggak ambil orang ini. Habis itu model nebak orang kedua. Terus model bilang, kamu sih menurutku bakalan ngambil depositonya. Terus ternyata orang kedua ini benar, dia ternyata ngambil depositonya. Nah, jadi 83 dari 100 orang itu berhasil ditebak benar sama model AI kita. Setelah itu di sini ada laporan klasifikasi sama confusion matrix. Jadi di sini kan ada kayak apa sih? Skala warna. Jadi kalau misalnya dia biru samar, itu berarti yang nebaknya salah. Kalau dia biru semakin pekat, berarti AI-nya kan modelnya nebaknya itu benar. Nah, di sini kita yang ini maksudnya adalah 950. Jadi gimana ya bilangnya ya? AI berhasil nebak salah sebanyak 950. AI kan model berhasil nebak salah sebanyak 950. Kemudian model berhasil nebak benar sebanyak 900. Ulang ya.
Nih, model berhasil nebak salah sebanyak 950. Terus, model berhasil nebak benar sebanyak 911. Terus di sini, model itu nebaknya itu dia nasabah bakal yes, ya deposito. Tapi ternyata nasabah itu nggak deposito. Terus di sini, model itu nebak ini nasabah kayaknya nggak bakal deposito deh. Tapi ternyata nasabahnya itu deposito. Jadi sebanyak 156. Begitu. Nah, kalau kita lihat precisionnya ini 0,86% sama 0,81%. Artinya dari 100 orang, 86% itu 86-nya itu bakalan 86%-nya itu berhasil ditebak benar sama AI. Yang ini juga 81 orangnya berhasil ditebak benar sama model maksudnya. Setelah itu rekalnya. Rekal ini kayak daya tangkap si model. Jadi dari 100 orang itu ternyata 81 orangnya itu berhasil ditangkap sama model gitu loh. Nah, juga 85 dari 100 orang itu berhasil ditangkap atau dideteksi sama model buat. Nah, kemudian ada F1 score. F1 score ini adalah rata-rata dari precision sama recall-nya. Kalau di sini bisa dilihat rata-ratanya 86 sama 83, 0,84 nih, 0,84 sama 0,83. Bisa dibilang rata-ratanya itu cukup baik dan seimbang. Kemudian ada support. Sini tuh bisa dibilang ternyata bisa dibilang banyaknya peserta atau nasabah yang pilih yes atau no buat ngelakuin deposito. Nah, sekian penjelasan saya terkait tugas 1 AI. Terima kasih dan mohon maaf kalau banyak salah-salahnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.